Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar kognitivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. A. Definisi teori belajar kognitivisme. Kognitif atau berakar dari kata cognition, yakni mengacu pada pemahaman. Secara umum, kognisi merujuk pada cara kita mengatur dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Teori belajar kognitivisme menekankan pentingnya proses pembelajaran daripada hasilnya. Baharudin menjelaskan bahwa teori ini lebih memperhatikan peristiwa internal. Berbeda dengan teori behaviorisme yang hanya menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Teori kognitivisme menggambarkan pembelajaran sebagai proses berpikir yang memiliki banyak dimensi dan begitu luas. Teori pembelajaran kognitif menekankan pada proses pembelajaran daripada fokus pada hasil akhirnya. Berbeda dengan pendekatan teori belajar behavioristik. Dalam perspektif kognitivisme, belajar diakui sebagai interaksi yang berkelanjutan antara individu dan lingkungannya, tanpa mengabaikan peran faktor eksternal. Cara seseorang bertindak dipengaruhi oleh cara dia memahami situasi, dan perubahan perilaku internal seringkali dipengaruhi oleh proses berpikir internal. B. Tujuan belajar menurut aliran belajar kognitivisme. Tujuan pokok dari teori kognitif adalah menyediakan landasan ilmiah untuk pengajaran dengan maksud menciptakan metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran di ruang kelas guna mencapai hasil yang bermanfaat. Pada teori kognitif, pentingnya peserta didik memahami diri dan lingkungannya, serta proses interpretasi ditekankan karena teori ini berfokus pada cara individu memahami dan mencapai tujuan mereka dalam hidup, termasuk perilaku, ambisi, dan metode yang mereka gunakan. C. Keunggulan dan kelemahan teori belajar kognitivisme. Berikut beberapa keunggulan dari teori belajar kognitivisme. A. Mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif dan mandiri dalam memahami materi pembelajaran secara efisien. B. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering memprioritaskan pengembangan pengetahuan melalui teori kognitif bagi setiap orang. C. Dalam pendekatan pembelajaran kognitif, pendidik memberikan landasan materi yang dikembangkan oleh peserta didik, dengan pendidik berperan memantau dan menjelaskan perkembangan materi tersebut. D. Penerapan teori kognitif dapat meningkatkan kemampuan ingatan peserta didik sehingga mereka dapat mengingat seluruh materi yang diajarkan. E. Menurut para ahli kognitif, kognisi berhubungan dengan kreativitas atau inovasi dari materi yang dipelajari. Dalam metode pembelajaran kognitif, peserta didik diharapkan mampu menghasilkan ide-ide baru atau meningkatkan inovasi dan konsep yang dipelajari. F. Pendekatan kognitif relatif mudah diimplementasikan dan telah banyak digunakan dalam berbagai tingkat pendidikan di Indonesia. Sedangkan berikut adalah beberapa kelemahan dari teori belajar kognitif. A. Pelaksanaannya sulit terutama di tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena beberapa konsep seperti inteligensi rumit dipahami dan belum sepenuhnya dipahami. B. Teori ini lebih fokus pada kapasitas ingatan siswa dan mengonsumsi bahwa semua siswa memiliki tingkat ingatan yang serupa, sehingga tidak memperhatikan perbedaan individu. C. Terkadang pendekatan ini tidak memperhatikan bagaimana siswa mengembangkan pengetahuannya dan metode pencarian pengetahuan siswa yang unik. D. Jika pengajaran hanya mengandalkan metode kognitif, siswa mungkin tidak akan seutuhnya memahami konten yang diajarkan. E. Di bidang pendidikan kejuruan, penggunaan hanya metode kognitif tanpa variasi metode pembelajaran lain dapat menyulitkan siswa dalam pelaksanaan kegiatan praktik atau memahami materi dengan baik. F. Dalam penerapan metode pembelajaran kognitif, perlu memperhatikan kemahiran siswa dalam mengelaborasikan materi yang telah dipelajari. D. Ciri-ciri belajar menurut aliran kognitivisme. Kognitivisme memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut.
Siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui proses belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif. B. Pemahaman materi baru sangat bergantung pada pemahaman materi sebelumnya. C. Peningkatan dalam pembelajaran bisa dicapai melalui keterlibatan dalam interaksi sosial. D. Tugas-tugas dalam pembelajaran dapat meningkatkan makna dari proses pembelajaran. E. Siswa membentuk pemahaman pribadi tentang dunia luar melalui pengalaman individu dan interaksinya. Pembelajaran menurut aliran kognitivisme Gegner. Dalam karya The Cognition of Learning, Robert M. Gegner menjelaskan bahwa belajar melibatkan transformasi pada kemampuan atau ciri-ciri manusia dalam periode waktu tertentu, bukan hanya sebagai hasil dari perkembangan alami. Bagi Gegner, belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor dari internal dan eksternal yang saling berhubungan, memungkinkan individu untuk mengembangkan berbagai keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai yang penting dalam konteks sosial. Proses pembelajaran ini terjadi melalui interaksi dengan rangsangan dan lingkungan, serta melalui proses kognitif yang rumit. Menurut Gegner, belajar adalah proses dalam diri setiap individu yang timbul dari pengalaman luar yang dialami oleh mereka. Agar pengalaman itu lebih bermakna, direkomendasikan untuk menyusunnya dalam urutan pembelajaran yang terstruktur. Selain itu, untuk memengaruhi lingkungan belajar secara efektif, untuk belajar diperlukan variasi stimulus yang dapat direspon oleh indera manusia sebagai sarana dan sumber informasi. Teori kognitif Robert N. Gegner mengintegrasikan aspek-aspek dari behaviorisme dan kognitivisme dalam konteks pembelajaran. Gegner percaya bahwa belajar adalah proses di mana informasi diproses dalam otak manusia untuk membentuk pengetahuan. Pembelajaran menurut aliran kognitivisme Piaget. Teori Piaget menjelaskan cara anak-anak memahami objek dan peristiwa sekitar, termasuk pembelajaran tentang fungsi objek dan sosial, pengelompokan objek untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan, serta pemahaman tentang perubahan dan kemampuan membuat perkiraan. Penting bagi pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik, memfasilitasi interaksi aktif dengan lingkungan, dan mendorong eksplorasi serta penemuan dengan peran pendidik sangat vital dalam proses tersebut. Piaget mengamati bahwa anak-anak menunjukkan pola teratur dalam gerakan mereka atau skema dan membangun kemampuan kognitif untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui proses akomodasi. Dua sistem internal yang diatur oleh anak-anak memiliki dua faktor yang penting. Pertama, skema terkait dengan pola perilaku teratur yang diamati oleh individu, yang berkembang dari perilaku sederhana hingga kompleks. Contohnya termasuk skema seperti menggenggam, menyedot, merangkak, mengisap jari, dan melihat. Kedua, adaptasi merupakan proses penyesuaian terhadap lingkungan yang terdiri dari dua langkah, yaitu asimilasi dan akomodasi. G. Pembelajaran menurut aliran kognitivisme Ausubel. Menurut Ausubel, pembelajaran yang bermakna dipengaruhi oleh aspek-aspek kunci seperti struktur kognitif individu, kestabilan dan keahlian seseorang dalam mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dapat sangat memengaruhi tingkat pemahaman dalam suatu bidang studi. Selain proses pembelajaran, orang secara aktif membentuk hubungan antara pengalaman, fenomena, dan fakta baru dengan pengetahuan yang telah ada dalam pikiran mereka sebelumnya. Esensinya, teori Ausubel tentang pembelajaran menegaskan pentingnya pembelajaran yang bermakna, yaitu menggabungkan informasi baru dengan konsep-konsep yang telah termanifestasi dalam kerangka kognitif individu. Inti dari teori ini adalah bahwa pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh siswa sangat memengaruhi proses belajar. Oleh karena itu, demi menggapai pembelajaran yang bermakna, konsep-konsep baru harus dipertautkan dengan pengetahuan yang telah termanifestasi dalam kerangka kognitif siswa. Menurut Rusman, Ausubel memisahkan pembelajaran menjadi dua jenis, pembelajaran yang memiliki makna dan pembelajaran berbasis hafalan. Pembelajaran yang memiliki makna melibatkan mengaitkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada sebelumnya. Sementara pembelajaran berbasis hafalan terjadi ketika siswa mempelajari informasi baru tanpa menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya dan hanya bergantung pada kemampuan hafalannya.
H. Pembelajaran menurut aliran kognitivisme Jerome de S. Brunner. Pandangan Brunner mengenai pembelajaran sebagai proses perkembangan kognitif didasarkan pada dua asumsi utama. Pertama, pengetahuan dipahami melalui interaksi aktif antara individu dan lingkungannya yang memicu perubahan pada keduanya. Kedua, individu meningkatkan pengetahuannya dengan mengaitkan informasi baru dengan yang sudah dimilikinya sebelumnya, membentuk struktur pengetahuan yang bermakna. Bagi Brunner, pembelajaran merupakan kinerja internal yang terjadi di dalam diri seseorang. Dia mengidentifikasi tiga proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran: menerima informasi baru, transformasi informasi, dan evaluasi terhadap relevansi dan akurasi pengetahuan. Penerimaan informasi baru bisa melalui berbagai aktivitas seperti membaca, mendengarkan penjelasan, atau menonton materi audiovisual. Transformasi informasi melibatkan pemahaman, analisis, dan restrukturisasi pengetahuan baru. Evaluasi relevansi dan akurasi dilakukan sebagai alat dalam mengetahui pengetahuan yang didapat mampu diterangkan untuk memahami fenomena yang berbeda ataukah tidak. Brunner mengatakan bahwa proses pembelajaran yang berhasil melibatkan tiga tahapan perkembangan kognitif: enaktif, ikonik, dan simbolik, yang tidak tergantung pada usia siswa. Yang terpenting adalah cara siswa menggunakan kemampuan kognitif mereka secara tepat dengan penekanan pada proses belajar itu sendiri. Hal ini mendorong adopsi model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Dalam konteks teori kognitif, pembelajaran mencakup mengatur ulang informasi, merestrukturisasi persepsi, dan melibatkan aktivitas internal sebagai bagian dari prosesnya. Pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada teori ini menekankan kebebasan dan keterlibatan aktivitas siswa dalam pembelajaran untuk membuatnya lebih bermakna. Prinsip-prinsip pembelajaran termasuk pengakuan bahwa siswa mengalami perkembangan kognitif yang berbeda, penggunaan benda-benda konkret bagi anak usia para sekolah dan awal sekolah dasar, pentingnya keterlibatan aktif siswa, penekanan pada pengaitan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, dan pentingnya pemahaman dibandingkan menghafal. Tugas guru adalah menjembatani hubungan antara konten yang diajarkan dengan pengetahuan yang ada dalam diri siswa. Belajar yang memiliki struktur yang ketat dan tujuan yang jelas mungkin berguna bagi guru, namun tidak sesuai memberikan manfaat yang sama bagi siswa. Menurut pandangan dari teori humanistik, teori ini menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna bagi siswa membutuhkan inisiatif dan keterlibatan menurut dari siswa sendiri, yang sering disebut sebagai pembelajaran eksperiensial. Dalam praktiknya, teori ini mendorong siswa untuk mengolah pikiran secara induktif dengan mengedepankan pengalaman dan mendorong partisipasi siswa secara aktif dalam pembelajaran. Walaupun tidak ada petunjuk yang eksplisit mengenai langkah-langkah pembelajaran humanistik, ide-ide yang dijelaskan oleh Suciati dan Prasetya Irawan bisa menjadi panduan yang bermanfaat. Setiap teori memiliki efek yang khas, namun pada dasarnya teori kognitif menekankan pentingnya memahami struktur pikiran siswa, yang merupakan tugas yang rumit. Dengan memahami struktur pikiran siswa tersebut, pengajaran bahasa dapat disesuaikan dengan kemampuan mereka. Pengajaran juga harus disusun secara logis dan berurutan, dimulai dari yang sederhana hingga kompleks, untuk memudahkan pemahaman. Selain itu, proses pembelajaran harus lebih dari sekedar hafalan, tetapi juga pemahaman materi. Interaksi siswa dengan media belajar seperti cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa sekolah dasar, karena interaksi ini membentuk proses penguasaan materi pembelajaran. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.